satu. Pasti Bapak senang. Apalagi aku dapat uang. Nanti aku mau kasih uangnya ke Bapak. Terus aku minta dia sedikit buat beli sepatu. Aku harus kasih tahu Bapak. Bapak! Begini ya, Nin. Saya bisa aja kasih kamu, tapi kamu tahu kan kalau pinjem ke saya tuh bunganya 30%. Dan kalau kamu sampai telat, bunganya tuh 100.000 per hari. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Yang pasti uangnya bisa buat suami saya berobat sama beli susu buat anak saya, Bu. Kasihan Ibu dari tadi nangis terus. Yaudah, sebentar saya beliin dulu. Iya Bu. Sayang, ini aku udah dapet. Nanti kita ketemu ya. Balon! Balon! Bapak! Ya Allah, semoga Bapak baik-baik aja ya Allah. Bapak. Ardi. Bapak. Tahu sini nak. Dokter, apa Bapak baik-baik aja, Dok? Bapak kamu baik-baik saja. Hanya lengan dan kakinya yang lukanya agak parah. Tapi bapak kamu menderita batuk TBC. Dan dia harus cepat diobati. Karena kalau tidak bisa berbahaya. Waduh, sepeda nih. Masih bagus lagi. Bang, ngapain bang? Ada yang punya tuh. Mana orangnya? Orangnya tadi kecelakaan. Dokter, terus bagaimana administrasinya dok? Bapak tenang saja. Semua sudah diselesaikan sama anak bapak. Kalau begitu, saya permisi. Terima kasih dok. Ardi, kamu sudah bayar biaya pengobatan bapak nak? Kamu dapat uang dari mana? Tadi Hardi ikut lomba lari. Terus Hardi dapat piala. Tuh, tapi pas lihat Bapak keserempet, piala
kasihan ya bang. Gua antarin ke rumahnya ya. Daripada diambil orang. Emang lo tau rumahnya? Gua tahu rumahnya. Tenang aja bang. Bang. Ardi, Papa bangga sama kamu nak. Alhamdulillah, terima kasih. Makasih ya. Iya, Pak. Ayo kita pulang ah. Makasih Ardi. Pak, Bapak belum makan ya dari pagi? Belum nak. Oh, bentar ya, Pak. Bentar. Ardi. Bentar, Pak. Ya, Ibu nggak masak lagi. Coba deh. Masih. Bapak, Ibu nggak masak, berasnya juga habis. Ardi, maafin Bapak ya. Kemarin jualan balon Bapak nggak laku. Makanya Bapak nggak ngasih uang belanja buat ibu kamu. Maafin Bapak ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Kan masih ada uang hadiah yang disisa. Jangan, itu uang kamu. Udah, Pak, nggak apa-apa. Hardi beli makan dulu ya, Pak. Kamu ngapain jam segini masih di rumah? Kamu nggak kerja? Bu, Bapak habis kecelakaan. Ibu jangan marahin Bapak ya. Kasihan Bapak, tangannya masih sakit, Bu. Alah, palingan juga cuma akal-akalan kamu doang kan, Mas? Biar kamu nggak kerja, biar kamu nggak cari uang. Itu juga, ngapain tangan pakai diperban segala? Dasar pemales. Astagfirullahaladzim. Ibu, Bapak bener kecelakaan, Bu. Hardi yang bawa Bapak ke klinik. Apa? Kamu bawa bapak kamu ke klinik? Dapat uang dari mana? Jangan-jangan kamu nyuri ya? Nina. Astagfirullahaladzim. Nin. Tega ya kamu ngomong seperti itu sama anak kamu. Hardi menang lomba lari, Bu. Hadiahnya piala sama uang. Oh, kamu menang lomba lari? Berarti dapat uangnya banyak dong. Ya udah kalau kayak gitu, coba ibu lihat sisa mana. Iya, Bu. Sini cepetan. Cepetan, lama banget sih ngeluarin uang aja. Iya, Bu. Sini. Nina. Bu, kamu tuh kenapa sih? Nina, itu hanya Hardi. Jangan, Bu. Itu buat ke warteg. Bapak lapar. Gak usah, uangnya buat ibu aja.
Jangan, Bu. Itu uang buat obat Bapak. Kata dokter, TBC Bapak harus diobatin. Aduh, kamu ngapain sih mikirin bapak kamu yang masih muda ini udah sakit-sakitan? Udah deh, daripada beli obat buat bapak kamu mendingan nih uang buat bayar uang kontrakan. Emangnya kamu mau ya kalau kita semua ini diusir dari kontrakan ini dan kita jadi gelandangan? Mau? Astagfirullahaladzim. Bukannya kemarin aku udah kasih uang kamu buat bayar kontrakan? Ya emang kamu udah ngasih uang, tapi uangnya itu udah aku bayarin sama tukang sayur. Abisnya aku digosipin sama semua tetangga kalau aku tuh tukang utang. Ya aku duluin lah untuk bayar tukang sayur dibandingin kontrakan ini. Makanya kamu itu cari uang yang banyak. Jangan cuma ngandelin jadi tukang balon. Gimana sih? Istighfar kamu, Nina. Udah nih, aku titip. Aku mau keluar. Udah cepetan. Nina. Sini, aku aja. Astagfirullahaladzim, Nina. Kamu gak apa-apa, Ana? Hah? Adi, ayo kita bawa ke kamar. Ayo, Pak. Tenang, Pak. Mas, ini uangnya. Saya bisa aja kasih kamu, tapi kamu tahu kan kalau pinjam ke saya itu bunganya 30%. Dan kalau kamu sampai telat, bunganya itu 100.000 per hari. Ih, kamu ini kenapa sih? Jangan, Bu. Itu buat warteg. Bapak lapar. Makasih. Besok aku ganti kok. Soalnya aku dapat uang dari proyek. Udah, tapi kamu janji ya. Kamu harus balikin soalnya aku dapat uang ini tuh dari ngutang. Iya dong sayang. Masa aku bohong sih sama kamu? Kamu kenapa manja? Mas, aku tuh bingung deh. Kenapa kita baru dipertemuin sekarang? Aku tuh sebenarnya udah malas banget, Mas. Tinggal sama suami aku yang gak berguna dan kere itu. Sayang. Kenapa kamu gak pergi sama aku aja? Dan kamu tinggalin suami kamu yang miskin itu. Kalau kamu sama aku, hidup kamu pasti bahagia. Karena aku tuh punya banyak uang. Jadi aku akan beli apapun yang kamu mau. Iya juga sih, Mas. Cuman aku bingung, Mas. Aku itu kan masih punya bayi yang masih kecil. Kamu mau hidup menderita bersama keluarga kamu? Atau mau hidup bahagia bersama aku? Itu terserah kamu sih, ya. Itu pilihan kamu. Kalau kamu hidup bersama aku janji, aku akan memberi kamu rumah. Dan aku akan memberi kamu mobil. Apapun yang kamu minta, aku akan beri. Gimana? Iya udah deh kalau gitu. Uangnya udah diambil ibu. Aku nggak bisa makan lagi. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Ayo cepetan dah. Alhamdulillah. Ini Pak makanannya. Makasih ya, Ardi. Tapi kok makanannya sudah kecampur begini, Nak? Oh, itu tadi Hardi kepleset, terus Hardi jatuh. Makanannya juga ikut jatuh. Tapi cuman sebentar kok, langsung Hardi ambil lagi. Yang penting kamunya nggak apa-apa ya.
Ya, Pak. Tuh. Oh, Bapak cuma makan sendirian. Kamu nggak makan? Oh, tadi kan di sana rame. Anakku ada di sini. Nin, kamu jangan pergi, Nin. Kamu harus lihat anak-anak, Nin. Mereka masih pada kecil-kecil. Mereka butuh kasih sayang kamu. Kamu mau hidup menderita bersama keluarga kamu, atau mau hidup bahagia bersama aku? Dengar ya, mulai sekarang kamu urus diri kamu sendiri. Aku nggak peduli. Nina. Apaan lagi sih? Aku mohon, Nin, kamu boleh nggak pedulin aku. Tapi kamu lihat anak-anak, Nin. Dengar ya Mas, aku itu udah bosan hidup miskin sama kamu. Asal kamu tahu, aku tuh nyesel nikah sama kamu yang hidupnya nggak berguna. Bapak, Ibu. Dan aku akan akhiri segalanya. Astagfirullahaladzim, Nin, tolong. Nin. Bapak. Bapak. Sudah. Ibu. Ibu, jangan, Bu. Bapak lagi sakit. Anak juga masih butuh Ibu. Denger ya, Ibu nggak peduli. Ibu. Nina, tunggu, Nina. Nina, jangan pergi, Nina. Nina. Ibu. 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 Andi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nina. Pak, jalannya cepet-cepet aja Pak. Ntar anak saya keburu nyusul lagi. Sudah, kamu jangan nangis ya. Ibu memang sudah ninggalin kita, Nak. Tapi masih ada harusnya sama anak Pak yang selalu ada buat Bapak. Iya, Nak. Aku percaya sama kamu.
Kamu anak yang hebat. Kamu anak yang kuat, nak. Papa bangga punya anak seperti kamu. Hati sudah. Kamu jangan nangis lagi ya, Nda ya. Bapak boleh minta tolong ya. Tolong ambilkan sepeda Bapak. Karena Bapak mau jualan lagi. Ya, iya Pak. Nanti harus diambil. Mana ya? Perasaan kemarin pas kecelakaan ada di sini. Mas. Apa? Lihat itu nggak sepeda yang ada balonnya yang geletak di sini? Wah, saya nggak ngeliat. Udah pulang sono, ntar tabrak mobil lo. Mana ya? Ya Allah, di mana lagi aku harus cari sepeda Bapak ya Allah? Dek, dari tadi abang liatin muter-muter mulu ada yang dicari, Dek. Oh, Bang, kemarin kan bapak saya kecelakaan. Abis dibawa ke klinik, sepedanya ditinggalin kan? Oh, itu punya Ade sepedanya. Abang tahu, Bang? Diambil pemulung. Dikira udah dibalikin. Hah? Diambil pemulung? Maksudnya pemulungnya di mana? Biasanya tuh di Sukaresmi tuh, Dek, biasanya, Dek. Oh, makasih ya, Bang. Waduh, buset, bocah tuh lari cepet banget. Kali. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Ini Bang, mau ngambil. Ngambil apaan? Ngambil sepeda bapak saya. Makasih ya Bang, udah jaga sepeda bapak saya. Saya ambil ya Bang. Apaan? Sakit Bang, sakit. Kalau lu mau ambil sepeda ini, lu bayar dulu. Ini sepeda bapak saya Bang. Ini sepeda gua. Sana pergi lu. Enak aja ngaku-ngaku sepeda lu. Ya Allah, Bapak pasti sedih sepedanya nggak balik lagi. Pergi, ngapain masih itu? Pukul juga lu. Anton! Anton! Bu. Maaf ya Pak Anton. Asal Pak Anton tahu ya, Bu Nina udah 2 bulan belum bayar kontrakan. Terus dia ngutang 600.000 ke saya. Sampai sekarang belum bayar juga. Dia ngutang juga 600.000. Ya. Padahal anak saya juga kemarin kasih uang, Bu. Uang hadiah dari dia buat istri saya. Buat bayar kontrakan juga. Jujur, Bu. Kalau sekarang saya belum punya uang, saya minta waktu ya, Bu ya. Saya nggak mau tahu. Lusa, uang itu harus sudah ada. Kalau tidak, keluar dari kontrakan saya. Paham? Selamat datang di istana aku, sayang. Wah, Mas, ini rumah kamu. Gede banget sih Mas, ke istana. Iya dong, sayang, ini rumah aku. Emang rumah siapa lagi coba? Tapi untuk hari ini aku nggak tinggal di sini, sayang. Kok bisa? Iya dong, sayang. Aku bakal tinggal rumah satu lagi, sayang. Jadi rumah ini bakal jadi milik kamu. Asalkan kamu menjadi istri aku nantinya. Kamu tuh bisa aja deh Mas. Yaudah ya, gimana kalau kita lihat dulu? Yuk.
Gimana kamu sih? Pak, Bapak nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, nak. Ayo kita masuk ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Anton, Cenina mana? Saya kesini mau nagih utang. Bilangin sama Cenina, karena dia udah 1 bulan gak bayar, sekarang utangnya jadi 3 juta. Astagfirullahaladzim. Misi, Pak. Ya Allah, nah. Bapak benar-benar gak nyangka sama ibu kamu. Ternyata utang ibu kamu ada di mana-mana. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kembalikan ibu di sisi kamu, ya Allah. Kamu bawa bapak kamu ke klinik. Uang dari mana? Jangan-jangan kamu nyuri ya? Nah, astagfirullahaladzim. Nina, Nina. Ih, kamu tuh kenapa sih? Kamu ngapain sih mikirin bapak kamu yang masih muda ini udah sakit-sakitan? Ibu, jangan, Bu. Bapak lagi sakit. Ada juga masih butuh ibu. Ah, denger ya, ibu gak peduli. Agar bisa bayar utang dan uang kontrakan, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tidur lah, Dek. Aduh, bosen banget nih di rumah sendirian kayak gini. Mana rumah gede semua pada dikunci kayak gini lagi. Mas Dodi lagi nih. Mana sih nggak pulang-pulang? Tuh bosen, bingung mau ngapain di sini. Nina di mana ya? Saya harus telepon. Ngapain sih nelfon-nelfon segala? Kok dimatiin sih? Lagi. Kamu di mana nih? Kok gak pulang-pulang? Kok telepon aku dimatiin terus? Apa kamu benar-benar sudah tidak mau berkomunikasi dengan aku nih? Ya Allah, hamba mohon ya Allah, bukakan pintu hati istri hamba ya Allah. Iya sayang. Nanti kalau proyek udah selesai, aku pasti bakalan balik ke Jakarta. Bener ya, pokoknya kamu janji loh kalau kamu pulang nanti ajakin aku shopping. Jadi dong sayang, buat kamu apa sih enggak sayang? Oh iya sayang, ntar dulu ya. Aku mau meeting lagi nih. Ntar aku kabarin kamu, oke? Nyebelin banget sih ini orang lama-lama. Ngapain lagi nih sekarang?
Bapak mau mengumumkan kalau akan ada lomba lari atlet junior. Yes. Dan jadi bagi kalian yang lolos akan diikutsertakan dalam lomba lari tingkat kecamatan. Yeay. Saya ke daftar, Pak. Saya yakin saya akan lolos. Kan saya sering ikut lomba lari. Boleh, boleh. Siapa yang mau daftar? Boleh, boleh. Semuanya boleh mendaftar ya. Hardi, kamu ikut seleksi kan? Mana mungkin, Pak. Jajah nggak punya sepatu lari. Sepatunya aja mangap. Sudah. Semuanya tenang, jangan ribut ya. Nggak baik ngejek teman sendiri ya. Hardi, Bapak tahu kalau kamu itu mempunyai bakat dalam lomba lari. Jadi Bapak akan tetap daftarkan kamu ya. Tapi Pak, betul Pak. Hardi harus ikut. Saya yakin Hardi pasti juara. Ya, pokoknya kamu harus ikut. Ya Pak. Ya. Lu gak usah sotoy. Maksudnya apaan? Pokoknya lu gak boleh ikut lomba lari. Kan semua berhak ikut. Kata Pak Guru, aku harus ikut lomba lari. Sepatunya hilang. Sudah, diam ya. Hardi, kok bisa sepatu kamu sampai hilang? Memang kamu lagi ngapain? Hardi, lihat Bapak. Kalau Bapak bicara, kamu jangan diam saja, jawab ya. Oh, maaf Pak. Tadi saya kepleset terus sepatu saya masuk ke sungai, Pak. Hilang dua-duanya? Iya, Pak. Ya sudah, Bapak tahu kalau itu satu-satunya sepatu milik kamu. Kalau besok kamu sekolah belum bisa beli sepatu, kamu boleh pakai sandal jepit dulu ya. Makasih, Pak. Ya sudah, sekarang kamu duduk ya. Capeknya. Sayang, kamu turun dulu ya. Aduh. Oh iya, itunya simpan di bawah meja. Nah, gitu. Kok belum pernah dianterin sih? Ini gimana sih? Kamu bisa tolongin saya gak? Nanti saya tambahin deh. Bayarannya gimana? Bisa, Bu. Oh yaudah kalau gitu. Sekarang kamu anterin pesanan kue saya. Ini alamatnya ada di dalam kue nanti ya.
Hati-hati ya. Permisi, Bu. Aku seneng banget deh, akhirnya kita bisa jalan-jalan terus bisa shopping. Kan aku udah janji sama kamu. Aku tuh bakal membagian kamu. Nina? Kenapa sih aku tuh harus tinggal di rumah kamu yang besar itu? Tapi satu pintu pun tuh nggak ada yang kebuka. Udah gitu aku tidurnya di kamar pembantu lagi, kan nyebelin kayak gitu. Itu bentar ya. Kamu tenang aja. Ada waktunya ruang itu bakal kebuka. Nina. Apaan sih? Siapa sih? Udah pulang, Lin. Enggak. Aku nggak kenal sama dia, Mas. Ayo kita pulang. Nina. Ayo cepetan. Nina pulang. Nina tunggu. Udah, Mas. Nina. Pak, ini Pak anaknya Pak. Pak, jangan ditinggalin Pak. Nina. Nina. Astagfirullahaladzim. Sayang, dengaran. Kamu kenapa sih ketakut banget? Hah? Kamu kenal sama orang itu? Ya enggak lah, Mas. Masa iya aku kenal sama orang kayak gitu? Orang gembel nggak jelas gitu. Kamu masa curigain sih? Jangan-jangan itu suami kamu. Soalnya kamu pernah bilang sama aku kan, kalau suami kamu tuh miskin. Apaan sih, Mas? Kamu gak usah ngarang deh. Aku gak kenal kok sama dia. Ngeselin banget sih tuh orang. Bisa-bisanya ketemu di sini. Jangan-jangan dia sengaja lagi ngikutin aku. Ayo udah deh, yuk Mas, yuk. Ayo pulang yuk. Ayo. Kiki. Bu, jaga anaknya dong, Bu. Main di tengah jalan. Abang hati-hati dong kalau bawa motor. Anaknya ibu tuh main tengah jalan. Ya Allah, sayang kamu nggak apa-apa. Hardi, makasih banyak ya udah nolongin anak saya. Iya, Tante. Oh ya, tunggu. Hardi, tadi kamu pasti gak tutup pintu dengan benar ya? Karena nggak mungkin anak saya bisa keluar rumah. Maaf, Bu. Tadi saya keburu-buru. Saya juga lagi megang barang banyak. Jadinya nggak bisa tutup pintu. Keterlaluan banget sih kamu. Kamu nggak mikir saya punya anak umur 3 tahun? Gak bisa ngeliat pintu kebuka, pasti dia keluar. Sekarang kamu pergi dari rumah saya. Ya Allah. Pak. Ardi. Udah, Pak. Biar Ardi aja. Kasih nak. Ardi. Kamu kemana aja nak?
Kok jam segini kamu baru pulang? Itu Pak, tadi ada yang harus dikerjakan. Dikerjakan. Sepatu kamu kemana, nak? Kok kamu nggak pakai sepatu? Sepatu Hardi hilang di sekolah, Pak. Jadi seharian ini kamu nggak pakai sepatu? Iya, Pak. Pak, Bapak, Ardi, aduh, ini Pak, diminum Pak, mumpung masih hangat. makasih Ardi. Adik kamu kemana? Udah tidur ya? Udah Pak. Oh iya, pasti Bapak pegel kan? Harus dipijitin ya? Enggak juga kok. Aduh. Gak apa-apa Pak. Ardi, Bapak bangga punya anak seperti kamu, nak. Kamu anak yang pengertian. Bapak janji, Bapak akan berusaha dan bekerja lebih giat lagi. Jangan Pak, Bapak kan lagi sakit. Jadi Ardi pulang sekolah langsung kerja. Kerja? Kamu mau kerja apa, nak? Anak seumuran kamu itu adalah anak di mana kamu bisa menggunakan kesempatan untuk bermain dan belajar di sekolah. Ardi, sini nak. Papa nggak pegel kok. Papa mau nanya sama kamu. Sepeda Bapak yang rusak, kira-kira sudah bener apa belum ya? Dan berapa biaya bengkelnya? Apaan? Sakit Pak, sakit. Kalau lu mau ambil sepeda ini, lu bayar dulu. Ini sepeda Bapak saya Pak. Ini sepeda gua. Jangan pergi lu. Keterlaluan kamu ya, Mas. Ngapain kamu mata-matain aku? Apaan sih? Siapa sih? Dina pulang, Lin. Enggak. Aku nggak kenal sama dia, Mas. Ayo kita pulang. Dina. Ayo cepetan. Dina pulang. Dina tuh. Udah, Mas. Dina. Ibu kok ngomong gitu? Diam kamu. Anak kecil itu nggak usah ikut campur urusan orang tua ya. Tina, kalau kamu tidak mau didengar sama Hardi, kamu bisa bicara baik-baik sama aku dan bicara di luar. Gak perlu. Aku datang ke sini cuman mau ngasih tahu sama kamu kalau kamu itu nggak usah ikut campur urusan aku lagi. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, aku tetap mau pisah sama kamu. Ngerti? Ibu! Ardi. Hardi, udah dah. Kamu gak perlu nangis. Hardi, hati ibu sudah tidak di rumah ini lagi, nah. Hardi, dengar Bapak ya. Kita tutup lembaran yang lama, nah. Dan kita akan buka lembaran yang baru, ya. Bersama Bapak, kamu, dan juga adik kamu, anak.
cari uang biar pas lomba aku bisa punya sepatu. Pak, Dijajal lagi ya? Kan udah pindah. Aduh, susah dong nyari tukang cuci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ardi. Loh, kamu tuh bawa apa, nak? Ya, ini Pak, cucian Bu Linda. Cucian? Iya Pak. Mau diapain, nak? Mau dicuci. Ngapain tuh si Ardi? Jadi tukang cuci sekarang. Mending kerjain. Sepi nih. Pekerjaan sekarang aja lah. Rasain lo Hardi. Ini Bang. Nah gitu dong. Berarti saya bisa ambil sepeda bapak saya. Apa Bang? Lu tebus gua terima duitnya, tapi nggak gua lepas nih sepeda dengan gitu aja. Kok bisa? Ya bisa lah. Kalau lu mau ini sepeda, lu bayar ke gua tambah lagi 400 gimana? Gak mau. Ini kan sepeda bapak saya nggak mau bayar aja. Pergi lu. Pergi di sana. Kalau lu mau, lu tambah 400.000 lagi. Baru gua terima. Sana. Pergi udah, ngapain di sini?
Ardi, jadi maksud kamu, sepeda bapak itu tidak di bengkel kan? Tapi diambil pemulung. Dan kamu suruh nebus 400.000. Kok bisa, Ardi? Astagfirullahaladzim. Maafin Ardi, Pak. Ardi udah buat Bapak kecewa. Ardi. Kamu gak usah menangis lagi ya. Ya. Bapak sudah mengikhlaskannya kok. Semoga Allah mengganti yang lebih baik. Maafin Ardi ya, Pak. Iya, Ardi. Papa cuma minta satu sama kamu, Nak. Dalam situasi apapun, kamu harus jujur. Gak boleh kamu ulangi lagi ya. Ada apa, Bu? Apa? Ini kerjaan anak kamu. Ngakunya bisa nyuci bersih. Lihat nih. Lihat. Jadi banyak gini nodanya. Perasaan saya udah cuci bersih. Kalau kamu udah nyuci bersih, ngapain juga saya komplain? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus ganti cucian yang rusak itu. Paham ya? Apa? Kamu minta semua perhiasan yang udah kamu kasih ke aku? Iya. Udahlah sayang ya. Aku tuh hanya butuh mode buat proyek doang. Nanti kalau proyek udah gol, aku bakal ganti lebih dari itu kok. Enak aja, aku nggak mau. Sayang, kamu tuh gak usah ngeyel deh. Sini barangnya. Enggak, aku nggak mau. Ya. Pak Anton, gimana sih? Ini udah batas waktu yang saya tentukan loh. Pokoknya saya minta dibayar hari ini juga. Atau kalian pergi dari rumah saya. Sekarang, cepat! Bu, kami mohon, Bu. Kasih kami waktu, Bu. Mau kapan? Mana buktinya? Pergi dari kontrakan saya sekarang juga! Cindy. Apaan sih? Mas! Mas! Mas Dodi, kok kamu ninggalin aku sendiri sih, Mas? Pak, kita tinggal di mana lagi, Pak? Bapak kamu menderita batuk TBC. Dan dia harus cepat diobati. Karena kalau tidak bisa berbahaya. Astagfirullahaladzim. Ardi, Bapak lupa, Nak. Bapak kan lagi TBC. Bapak takut adik kamu ketularan. Kamu gendong adik kamu ya. Kamu kuat kan? Kuat, Pak. Ya udah. Nah ini dia nih orangnya nih. Aduh, mau kabur kemana kamu? Siapa yang kabur, Bu? Sini, sini, sini. Bu, saya lagi sakit, Bu. Mana kamu? Kamu pasti mau kabur ya? Untung ibu kontrakan tuh bilang kalau kalian tuh udah diusir di rumah itu. Dan sekarang saya mau nagih utang-utang istri kamu. Si Nina kan kabur. Emang kamu mau kita bawa ke kantor polisi? Bu, saya siap bertanggung jawab, Bu. Tapi kalau untuk membayar utang, saya mohon maaf, saya nggak punya uang. Tapi kalau ibu-ibu membawa saya ke kantor polisi, nggak apa-apa, Bu, saya siap. Ya udah kita bawa aja kantor polisi.
bawa ke kantor polisi. Jangan, bapak saya nggak salah. Bapak saya lagi sakit. Tangkap saya aja, Bu. Bapak. Bapak. Tolong. Supa. Supa. Bapak. Bapak. Tolong bantu anak Pak. Bapak. Ayo Pak, tolong Pak, bantu Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Bapak. Apa dok? Saya harus dirawat. Saya kan nggak punya biaya dok. Lagian saya nggak mungkin meninggalkan anak-anak saya di rumah sendirian. Penyakit Bapak itu sudah cukup parah dan dikhawatirkan akan menular, Pak. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Pak Anton tenang saja, nggak usah khawatir. Anak-anak Bapak dirawat sama istri saya. Jadi Bapak yang tenang-tenang saja, Pak ya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama Pak. Jadi bapak kamu dirawat di rumah sakit dan kamu tinggal di rumah Pak Ustadz? Iya, aku bantu-bantu aja sekalian rawat bapak. Kasian kamu Di, sekarang nggak punya rumah. Tapi untung ada yang nolongin kamu. Iya. Gimana sama latihan kamu? Lomba lari kan tiga hari lagi. Aku masih bingung. Kan aku nggak punya sepatu. Sekolah aja aku nggak pakai sendal. Kamu kan tahu sendiri lomba lari harus pakai sepatu. Ini buat kamu. Beneran Kiko? Iya, ini buat kamu. Tapi maaf, aku nggak bisa nerima. Aku udah ikhlas. Hardi, malam-malam begini kamu mau kemana? Oh, aku mau olahraga, Pak. Olahraga kok malam-malam? Kan di sekolah ada lomba lari, jadi aku harus latihan. Ya udah hati-hati, ini udah malam. Ya? Iya, Pak.
Bismillah. Kalau lu mau ini sepeda, lu bayar ke gua tambah lagi 400 gimana? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus ganti cucian yang rusak itu. Kamu nggak lupain cita-cita kamu. Kamu harus menang. Sini lo. Ada apa, Bang? Udah, diam aja. Udah, diam. Cepat buka sepatunya. Udah, diam. Cepat. Wah. Bang, jangan ambil sepatu saya, Bang. Pasti Kiko kecewa kalau sepatunya hilang. Aku harus bilang apa ya ke Kiko? Apaan tuh? Jangan-jangan maling nih. Bocah, ngapain lu? Hah? Jangan maling! Tolong, ada yang tolong. Jangan. Kita nggak usah main hakim sendiri. Ini rumah Allah. Mari kita bawa dia ke kantor polisi. Tunggu. Astaga. Ini kan si Dodi, penjaga rumahnya Pak Bagio yang pergi ke Bandung itu. Ya udah, sekarang kita bawa aja ke kantor polisi. Ayo. Ayo. Lepasin! Lepasin! Gimana sih? Masa bisa hilang? Itu kan buat kamu, biar bisa ikut lomba nanti. Maafin aku, Kiko. Soalnya sepatunya diambil paksa sama orang. Jadi kamu nggak bisa ikut lomba lari dong. Hardi, kok kamu belum siap-siap? Loh, sepatu kamu mana? Sepatunya hilang, Pak. Katanya diambil. Kok bisa diambil? Pak, apa lomba lari ini wajib pakai sepatu ya? Enggak juga. Karena ini lomba lari, untuk menghindari cedera, jadi semua peserta harus menggunakan alas kaki. Yang penting alas kaki kan, Pak? Ya sudah, sekarang kalian harus siap-siap ya. 20 menit lagi pertandingan akan dimulai ya. Iya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa benar Anda saudari Nina? Betul. Ada apa ya Pak pagi-pagi ke rumah saya? Maaf, setahu kami ini bukan rumah Anda, tapi rumahnya Pak Bagio. Pak Bagio? Pak Bagio siapa Pak? Saya nggak kenal, Bapak salah. Udah, Anda nggak usah ngeyel. Sudah jelas ini rumah kediaman Pak Bagio. Dan Dodi itu di sini hanya seorang security. Dia sekarang tersangka sebagai pencuri kotak amal masjid. Pak, saya tuh nggak kenal sama yang namanya Pak Bagio. Ini tuh rumahnya calon suami saya yang namanya Dodi. Sekarang Anda ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena saudara Dodi sudah menyeret nama Anda sebagai penadah barang curian. Wah, enggak, itu bohong Pak. Enggak, saya nggak mau. Apa sih? Ikut saya. Enggak, saya nggak mau. Aduh, ini apaan sih? Plester gulung. Buat apa? Buat alas kaki. Alas kaki? Emang bisa? Bisa lah, Kiko. Nih, lihat nih.
satu hari. Malah pakai plester. Masalah apa? Masalah apaan? Malah Apple wah, masalahin anak kayak gini. Tenang nggak tadi? Kamu pasti menang. Sekarang bisa kita mulai? Bersedia. Siap. 1, 2, 3, go! Maksudnya apaan? Ah, berisik lu. Ya udah kita bawa ke kantor polisi. Kita ke kantor polisi, Pak. Gimana sih? Masa bisa hilang? Itu kan buat kamu, biar bisa ikut lomba nanti. Yes! Udah juara, Pak. Iya, nak. Hari ini dapat 5 juta. Iya, Papa bangga sama kamu, nak. Hari ini mau beli sepatu ya, Pak. Iya, nak, iya. Itu kan uang kamu, nak. Itu hadiah kamu, nak. Papa bangga, Papa yakin kamu pasti jadi juara. Akhirnya terwujud juga, nak. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah.